Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atur Maulidi Rasul NIM 2410 40212. Di sini saya menerangkan tentang bab miyah dengan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa at-tahuru ma'u al-hillu maitatu akhrajahu al-arba'a wa ibnu Abi Syaibah wal Abdullah wa Shahahu bin Huzaimah wa Tirmidzi. Dalam masalah laut, air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Mengeluarkan hadis Imam Arba'ah dan Ibnu Syaibah dan lafadznya milik Ibnu Syaibah. An Abi Hurairah radhiyallahu an al-jaru wal majrur muta'allaqun bi maqdar ka'annahu qol babul miyah arwi fi au adhkara au nahwi dzalik. Hadisan an Abi Hurairah wa wal awal min ahaditsil bab. Dari Abu Hurairah, jar majrur itu bergantung pada sesuatu yang disimpan. Seakan-akan Abu Hurairah mengatakan saya meriwayatkan dalam masalah air atau aku menyebutkan atau semacamnya. Dan hadis ini adalah awal dari beberapa hadis di bab ini. Wa Abu Hurairah huwal sahabi al-jalil al-hafid al-maksur wa ikhtulifa fismihi wasmi abihi ala nahwi min thalathina qaulan. Abu Hurairah termasuk sahabat yang mulia yang banyak menghafal dan berselisih di namanya dan ayahnya kurang lebih 30 pendapat. Qala Ibnu Abdul Bar alladhi taskunun nafsa ilaihi min aqwali anhu Abdurrahman bin Sokh wa bihi qala Muhammad bin Ishaq wa qala al-Hakim Abu Ahmad. Dzukira li Abi Hurairah fi musnad Baki ibni Mukhallid khamsata alafa hadisin wa salasami'ati wa arba'ati wa sab'una hadisan wa huwa aktsaru sahabah hadisan falaisa li ahadin minas sahabat hadzal qad walama yuqaraba. Ibnu Abdul Bar berkata, sesuatu yang meyakinkan hati atas nama dari Abu Hurairah adalah pendapat sesungguhnya Abu Hurairah bernama Abdurrahman bin Sahar, dan pendapat tersebut juga Muhammad bin Ishaq dan Hakim Abu Ahmad berkata, disebutkan bahwa Abu Hurairah dalam Musnad Baq bin Muqayyad mengatakan Abu Hurairah itu menghafal 5.374 hadis, dan Abu Hurairah sahabat yang paling banyak menghafal hadis dan tidak seorang pun yang mampu melampaui ukuran tersebut atau mendekati sama dengan Abu Hurairah. Qultu kada fis-syarh walladhi ra'aituhu fi al-isti'ab libni Abdul Bar bilafdin illa anna Abdullah au Abdurrahman huwallazi yaskunu ilaihil qalb fi ismihi fil Islam. Summa qala fi al-isti'ab mata fil Madinah sanatan tis'a wa khumsin wa huwa ibnu saman wa ibnu samanun wa sab'ina sanah wa dufina bil Baqi wa qila mata bil Aqiq wa shalla alaihi Walid bin Uqbah bin Abi Sufyan wa kana yu'ma'azu amiron alal Madinah kama qala Ibnu Abdul Bar. Saya berkata, begitulah dalam kitab Syarah dan keterangan di dalam kitab Isti'ab karangan
Ibnu Abdul Bar dengan lafaz kecuali sesungguhnya. Abdullah atau Abdurrahman dia adalah nama yang meyakinkan dalam hati dalam agama Islam. Maksudnya gimana? Jadi orang yang Islam itu tenang hatinya jika ada Abu Hurairah. Jadi hadis-hadisnya itu, pertanyaan-pertanyaan itu ada dengan di hadis-hadisnya. Jadi orang menjadi tenang seperti itu. Kemudian berkata Ibnu Abdul Bar di kitab Isti'ab, Abu Hurairah beliau meninggal di Madinah pada tahun 59 Hijriah dan beliau berumur 78 tahun. Ceritakan beliau meninggal di kota Akik. Dan Walid bin Uqbah adalah salah satu orang yang menyolati Abu Hurairah pada saat itu. Pada saat itu pula Walid bin Uqbah adalah gubernur di Madinah, sebagaimana dikatakan Ibnu Abdul Bar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahr. Ai fi hukmihi. Al-bahru al-ma'u al-kathir au malih faqat kama fil qamus. Wa hadal lafdu laisa min maqulihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal maqul huwa tahur bi fathit ta fil masdari wasmima yatataharu bih. Au at-tahirul mutahhir kama fil qamus wa fis syar'i yatlaqu 'alal madhur wa bidomil masdar, berarti mutuhhir, yatlaqu 'alal mutuhhir bidomil masdar wa qala Sibawi innahu bil fathi lahuma wa lam yadhkurhu fil qamus bil dhammi. Abdul Bar berkata di lafaz fil bahr, yakni di dalam hukum air laut, dan laut adalah air yang banyak dan terasa asin seperti keterangan di kamus. Dan lafaz ini tidak bersumber dari ucapan Rasul, akan tetapi Rasul hanya mengatakan air laut adalah air suci dengan di fathatnya huruf ta, yakni at-tahur adalah isim masdar dan nama sesuatu yang digunakan untuk bersuci atau suci dan mensucikan, seperti keterangan di dalam kamus. Dan di dalam istilah syariat digunakan dengan kalimat mutuhhirun menjadi masdar bidomil masdar dengan domanya masdar. Dan Imam Sibawi berkata dibaca fathah keduanya dan tidak disebutkan mutahhir dengan harokat dhammah dan tidak disebutkan mutuhhir dengan harokat dhammah. Qawlu ma'u huwa fa'ilul masdar wa dhamiru ma'u yaktadi annahu uridu bid-dhamir fi qawlih wal mutahhir al-bahru, yakni makanuhu idlau uridu bihil ma' lama ihtiju ila qawluh ma'u id yasiru fi ma'nal ma' tahuru ma'u. Al-hilu huwal masdarul ma'u. Ma'u adalah fa'ilnya masdar dan domirnya ma'u. Lafaz ma'u, dhammah tersebut dimaksudkan dengan domir di dalam hadis huwa at-tahuru al-bahru, yakni tempatnya air, karena apabila dikehendaki dengan huwa adalah air, maka akan dibutuhkan pada kalimat ma'u, maka yang bermakna air
sucinya air suci airnya. Al-halu wal masaru halu syai'i dudu haramun walau dudu tarukudni al-halul maitatu huwa fa'iluhu aidon. Lafad al-halu adalah masdarnya halla, dan halla adalah kebalikannya haruma, yaitu haram. Dan lafad dari Imam Daruqutni lafad al-halalu maitatu dia adalah Abdullah bin Abu Saibah yang mempunyai musnad dan kitab musannif dan lain-lain. Dia adalah termasuk gurunya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abi Dawud, dan Imam Ibnu Majah. Dan kalimat al-lafdu lahu artinya lafadznya hadis yang terdahulu adalah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Saibah dan lain-lain yang termasuk orang yang mengeluarkan hadis beserta maknanya. Akan dilanjutkan faedah-faedah hadisnya oleh saudara Rizky. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Ardiansyah, NIM 2041040200023. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan kitab yang dibacakan oleh saudara Ator. Yakni langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'afadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anal ma'al bahri tahirun mutahhirun. Dan Rasulullah berpemaham bahwasanya air laut itu suci mensucikan. La yaruju anit tahurati bihalin. Tidak ada salah satu kondisi pun yang dapat mengeluarkan air laut dari konteks kesuciannya. Illa ma sayati min tahsisihi bima idawari adi awsafihi. Kecuali tidak ada sesuatu yang menghususkannya sehingga salah satu dari tiga hal tadi itu, yaitu warna, aroma, dan baunya. Dan rasanya. Walam yujib Rasulullah SAW biqauli na'am ma'ida afadatiha arwadu. Tapi Rasulullah SAW itu ditanya tidak menjawab dengan perkataan iya, bersamaan dengan adanya tujuan bal ajaba bihadal lafzi liyaknil hukmi bi'ilatihi, maka Rasulullah menjawab seperti jawaban di atas tadi itu, untuk memberikan hukum sesuai dengan hal yang tadi itu. Wahya tahuriyati al-mayyitati, yaitu illat dari kesucian dalam konteks air laut. Untuk konteks kesucian. Wa anna sa'il lima ra'a ma bahri halafi al-miyahi filumati ta'amihi. Bahkan itu seakan-akan orang yang bertanya itu, orang yang melihat air laut itu tidak setuju atau mengingkari air suci tersebut karena keasinannya begitu. Wanatanarihu, dan berbedanya aromanya begitu. Tauhama annahu muradan ma'al qawli, dan dia itu berangan-angan sebenarnya air laut itu tidak masuk dengan orientasi ayat fausilu ay bima'il al-ma'lum irati minal qawli, yaitu maksudnya yang maksud di situ fausilu itu dengan air bisa diketahui yaitu suci. Wa an aulahu liman arafa min qawli ta'ala wa anzala minasyama'i ma'i tahir.
atau bisa digambarkan orang tadi itu yang bertanya itu menyangka bahwa air laut tidak masuk dari firman Allah, yaitu wa anzala minas sama'i thairu, bahwa dia menyangka air tersebut khusus bagi dia sendiri, turun dari dia sendiri. Fasala anhu, maka kemudian orang itu bertanya pada Rasulullah. Fa'adzahu sallallahu alaihi wasallam al-hukmu, Rasulullah menjelaskan hukum tersebut. Wajal hukmu la yas'alu ani wa huwa ahli mayitatu. Kemudian Rasulullah itu pemahaman hukum yang dia tanyakan yaitu kehalalan bangkai air laut itu. Qala Rafi'i lamma urifa sallallahu alaihi wasallam istiba al-amri ala as-sa'ili fi ma'il bahari asfuki ayastabiya alaimi hukmi mayitatihi. Dan Imam Rafi'i itu berkata bahwa sewaktu Rasulullah SAW merupakan sesuatu atau menerangkan sesuatu tentang air laut, kemudian dia menambah keterangan hukum, yaitu hukum bangkai yang ada di laut, yang menyamakannya dengan semua perkara yang halal. Waqad ubniya biha raqibul bahari fa'ada jawabi anisya ali. Maka kemudian Rasulullah itu memberi pemahaman mayitah air laut itu yang sedang berlayar. Bahkan Rasulullah itu memberi jawaban dan sekaligus dengan